Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal Kotim kembali menyapa Anda kembali hari ini untuk menyampaikan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur yang sudah disiapkan tim redaksi Jurnal Kotim. Dan Jurnal Kotim selengkapnya bersama saya, Muhammad Haikal. Banjir masih melanda sejumlah wilayah di wilayah utara Kabupaten Kota Waringin Timur. Namun ketinggian banjir mulai turun dan menuju surut. Untuk itu pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat bencana bertransisi ke pemulihan. Sejak 4 pekan terakhir, Kabupaten Kota Waringin Timur ditetapkan berada pada status tanggap darurat bencana banjir. Banjir melanda sejumlah desa di beberapa kecamatan di wilayah utara Kota Waringin Timur. Bahkan di beberapa lokasi, banjir sempat membuat aktivitas masyarakat terdampak lumpuh total. Hingga saat ini terdapat beberapa desa yang masih dilanda banjir, seperti Desa Hanjalipan di Kecamatan Kota Besi dan Desa Sungai Ubar di Kecamatan Cempaka Hulu. Ketinggian banjir di desa tersebut mulai turun dan menuju surut. Menindaklanjuti masa status tanggap darurat bencana banjir yang berakhir pada Jumat 22 Maret, pemerintah Kota Waringin Timur bersama sejumlah instansi terkait menggelar rapat evaluasi. Berdasarkan kondisi banjir yang berangsur surut serta intensitas hujan yang diperkirakan mulai turun, pemerintah Kota Waringin Timur menetapkan status transisi darurat bencana banjir ke pemulihan selama 14 hari ke depan, sejak tanggal 23 Maret hingga 5 April. Intensitas kita 1 minggu ya ke depan itu rendah. Jadi kesepakatan kita alternatif karena memang sampai saat ini kan ada masih daerah yang tergenang banjir ya, masih belum surut. Tadi yang saya sampaikan seperti Hanjalipan, terus itu di Sungai Ubar, karena memang kondisi geografis kita ini kan memang unik di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Waringin Timur. Jadi kita mengambil status tadi untuk tanggap darurat pemulihan. Transisi pemulihan. Nah, nanti kalau memang ada dalam proses ini ada yang memang darurat yang memang harus diputuskan kembali, nanti kita akan rapatkan kembali dan ini bisa jadi bahan pimpinan untuk mengambil keputusan lebih lanjut. Meski berada pada status transisi pemulihan, namun penanganan terhadap warga terdampak banjir tetap dilakukan secara optimal. Dan jika kondisi banjir kembali parah, maka tidak menutup kemungkinan status tanggap darurat akan kembali diberlakukan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur mengeluarkan surat edaran tentang pembayaran tunjangan hari raya atau THR keagamaan. Bagi pekerja atau buruh perusahaan, dalam surat edaran itu THR harus dibayar paling lambat H-7 Lebaran dan tidak boleh dicicil. Menjelang Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 10 April 2024, Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur mengeluarkan surat edaran terkait THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Surat edaran tersebut ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2024. Terdapat 10 poin dalam surat edaran tersebut, diantaranya untuk pekerja yang telah bekerja lebih dari 1 tahun berhak menerima THR dengan besaran sesuai upah pokok ditambah tunjangan tetap. Sedangkan bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, pengusaha dapat memberikan THR secara proporsional sesuai dengan masa kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Kota Waringin Timur Joni Tangkeri mengatakan, pengusaha wajib membayarkan THR paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri dan pembayaran THR tidak boleh dicicil.
Pihaknya membuka posko aduan bagi pekerja atau buruh yang lambat menerima THR atau bahkan tidak menerima THR sama sekali. Aduan tersebut akan ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi kepada pengusaha. Itu kan sudah jadi kewajiban. Berarti diserahkannya 7 hari ya Pak? Jadi paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Pak, kalau seandainya lambat dari itu ada sanksi tidak Pak? Hah? Ada sanksi tidak Pak? Seandainya ini sudah pengaduan. Itu kan ada di surat edaran. Ada sanksi. Ada sanksi. Karena itu kan namanya wajib. Namanya wajib kan pasti ada sanksi. Joni menambahkan jika pada tahun 2023 lalu pihaknya tidak menerima satupun aduan dari pekerja atau buruh perusahaan. Diharapkan pada tahun ini kewajiban tersebut bisa dijalankan dengan baik oleh seluruh perusahaan di Kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, bulan Ramadan adalah momen penuh berkah. Makna itulah yang tentunya dirasakan warga yang tengah melintas di Jalan Ahmad Yani Sampit saat menerima pembagian takjil secara gratis dari SMP Negeri 2 Sampit beserta komite sekolah setempat pada Jumat lalu. Seolah tak mengenal lelah meski hampir setengah hari sebelumnya menggelar proses belajar mengajar, sejumlah peserta didik didampingi para guru hingga pengurus komite SMP Negeri 2 Sampit tetap semangat menggelar bakti sosial berupa bagi-bagi takjil sebanyak 500 kotak. Dengan penuh semangat, mereka dengan ramah membagikan takjil kepada para pengendara yang tengah melintas saat melewati sekolah ini yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Sampit. Suasana tambah meriah dengan penampilan drum band SMPN 2 Sampit yang mempersembahkan lagu-lagu Islami. Kegiatan sosial keagamaan tersebut merupakan program rutin tahunan yang dilakukan di setiap bulan Ramadan oleh pihak SMP Negeri 2 Sampit beserta komite sekolah. Tujuan yang diharapkan adalah untuk mengembangkan rasa toleransi, kebersamaan, dan solidaritas warga SMPN 2 Sampit khususnya peserta didik. Ya, alhamdulillah setiap tahun SMP 2 selalu membagikan takjil berangka kita mengembangkan rasa toleransi, rasa kebersamaan, kemudian solidaritas kepada warga SMP 2 Sampit, khususnya kita mendidik kepada peserta kita. Pembagian takjil ini di sumber tanahnya yang pertama adalah memang sumbangan secara sukarela dari Bapak Ibu guru, kemudian orang tua siswa yang sifatnya tidak mengikat. Dan pada tahap pertama ini pembagian takjilnya kita kurang lebih 500 dan nanti ada tahap keduanya di minggu terakhir sekolah ya, insya Allah kita akan bagi 700 sampai 800 takjil insya Allah nantinya keduanya. Begitu. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur Muhammad Irfansah menyatakan, di samping dimaknai sebagai ibadah, kegiatan ini juga memiliki nilai positif dalam pendidikan karakter pelajar. Pembelajaran itu bukan hanya di kelas, namun melalui kegiatan seperti ini juga mampu mengembangkan sikap toleransi, berbagi, dan saling menghargai. Mudah-mudahan kegiatan ini jadi bermakna, di samping ibadah juga ada makna edukasinya pendidikan bagi anak-anak kita. Saling berbagi gitu. Ya, saling berbagi. Jadi rasa toleransi kita tumbuh kembangkan. Jadi pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas, tapi dengan pembagian takjil ini juga anak-anak ada pendidikan juga, terutama pendidikan karakter dari anak itu sendiri. Dia bisa mengembangkan bagaimana sikap dia, toleransi kepada yang lainnya, berbagi juga seperti itulah, saling menghargai. Mudah-mudahan kegiatan Ramadan tahun ini, tahun depan juga bisa dilaksanakan lagi oleh sekolah-sekolah yang lain. Irfan berharap SMPN 2 Sampit bisa terus konsisten menggelar kegiatan serupa setiap tahun dan kedepannya kegiatan pembagian takjil gratis ini bisa dicontoh dan diikuti oleh sekolah lainnya di Kota Waringin Timur. Normansa, Hayat TV. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur menegaskan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan 5 prioritas pembangunan di tahun 2025 mendatang. Hal ini disampaikan pada Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang, Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD 2025.
Haliki Nur menerangkan penyusunan RKPD 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. 5 prioritas tersebut diantaranya infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia atau SDM, penguatan ekonomi masyarakat, tata kelola pemerintah yang baik, serta Kotim yang nyaman, lestari, berbudaya, dan agamis. Mantan Sekda Kotim itu berharap dengan 5 prioritas pembangunan yang telah ditetapkan itu tidak ada lagi jalan antar desa atau kecamatan yang tidak terkoneksi. Dia juga berharap seluruh desa sudah teraliri listrik dan air bersih serta tidak ada lagi blank spot atau wilayah yang tidak terkoneksi jaringan internet. Oleh karena itu, 5 prioritas pembangunan itu adalah arah kebijakan infrastruktur di Kotim di tahun 2025 yang berpedoman pada RPJMD 2021-2026. Tentunya prioritas dan sasaran pembangunan ini harus terukur dan tepat sasaran agar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Ya, jadi ini bocoran bank yang untuk tahun anggaran 2025 ini juga mengacu ke RPJMD yang kita susun pada kita terpilih sebagai Bupati Hulu. Di visi misi kita tadi sebagai lanjutannya. Jadi ada 5 prioritas tadi, salah satu infrastruktur, peningkatan SDM, masalah lingkungan dan budaya. Itu juga penguatan ekonomi masyarakat. Ada 5 menjadi prioritas dan masalah itu kaitan dengan antar desa kecamatan supaya terjadi konektivitasnya. Jadi tidak ada harapan kita tidak ada lagi desa atau kecamatan yang tidak terhubung darat. Salah satu. Haliki Nur menjelaskan selain peningkatan infrastruktur, rencana kebijakan pembangunan di 2025 nanti yakni peningkatan akses dan kualitas layanan pada kesehatan dan pendidikan, ada juga peningkatan pelatihan tenaga kerja yang berorientasi pada pasar kerja. Selain itu, rencana pemberantasan kemiskinan serta penguatan kinerja, kualitas dan sistem pemerintahan juga menjadi rencana kebijakan pada 2025. Normansa, Hayat TV. Pemirsa, Komandan Kodim 1015 Sampit Letkol Infantri Muhammad Tandri Subrata memimpin ziarah ke Taman Makam Pahlawan TMP Batarung Sampit. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-50 Korem 102 Panju Panjung. Mengawali proses ini, Dandim 1015 Sampit memimpin jajarannya dengan memberikan penghormatan kepada arwah pahlawan yang jasadnya terbaring di TMP Batarung Sampit. Rangkaian ziarah dilanjutkan mengheningkan cipta dan doa guna mendoakan para arwah, kemudian meletakkan karangan bunga dan tabur bunga. Prosesi ini ditutup dengan penghormatan terakhir dan penaburan bunga kepada seluruh arwah sebelum rombongan meninggalkan TMP Batarung Sampit. Letkol Infantri Muhammad Tandri Subrata mengatakan, ziarah itu sebagai bentuk penghargaan kepada para syuhada bangsa yang telah mengorbankan jiwa raganya demi kemerdekaan bangsa dari tangan penjajah. Ziarah ini juga sebagai introspeksi diri bagi generasi saat ini untuk meneladani dan melanjutkan semangat pantang menyerah, serta keikhlasan dari para pahlawan bangsa dalam menjaga tanah airnya. Dandim 1015 Sampit juga mengajak seluruh penziarah untuk lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, saling menghargai satu sama lain, dan memelihara semangat gotong royong. Selain itu, mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif mulai dari diri sendiri, keluarga, pengabdian kepada masyarakat di lingkungan sekitar, dan seterusnya. Normansa, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal,
Dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman, Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat diinformasikan jajaran Polres Kota Waringin Barat Kobar bersama insan pers dari berbagai media massa di Kabupaten Kota Waringin Barat membagikan takjil bagi pengendara yang melintas di depan, maka Polres sekaligus dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Pembagian takjil yang dimulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Jalan Depan Mapolres Kota Waringin Barat, Jalan Diponegoro, Kecamatan Arut Selatan. Aneka takjil tersebut dibagikan kepada pengguna jalan yang sedang melintas. Satu persatu para pengendara yang melintas memelankan laju kendaraannya untuk mendapatkan takjil yang dibagikan ke mereka. Kegiatan bagi takjil dilakukan Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Yusfandi Usman dan jajarannya ini juga menggandeng organisasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kota Waringin Barat serta ibu-ibu Bayangkari cabang Kota Waringin Barat. Setelah berbagi takjil, acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama dengan awak media dan organisasi kemasyarakatan termasuk para anak yatim. Sebelum buka puasa tiba, kegiatan diisi dengan penyerahan bingkisan kepada para anak yatim dari salah satu panti asuhan di Pangkalan Bun dan dilanjutkan dengan tausiah agama oleh Ketua PCNU Kota Waringin Barat Habib Abdurrahman tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat Kota Waringin Barat atas peran sertanya turut bersama menjaga kondusivitasan Kabupaten Kota Waringin Barat selama Ramadan. Terima kasih kita dari Polres Kota Waringin Barat melaksanakan acara kecil-kecilan syukuran dalam rangka hari ulang tahun Polda Kalimantan Tengah yang ke-29, dan hari ini juga dilaksanakan serentak di seluruh Polres karena sekaligus masuk dalam rangkaian kegiatan HUT Polda Kalimantan Tengah yang ke-29. Kami di Polres Kota Waringin Barat itu rangkaiannya mulai dari kemarin dari buka puasa bersama rekan-rekan anak-anak tahfiz di Rauda, kemudian hari ini kita bersama anak yatim dan tokoh agama serta tokoh masyarakat dan juga rekan-rekan media melaksanakan puasa bersama. Sampai hari ini situasi di Kabupaten Kota Waringin Barat sangat-sangat kondusif, terlebih dari sudah diputuskan oleh KPU RI terkait dengan pemenang pemilu di 2024. Dampak-dampak yang ria-ria yang ada di pusat itu tidak sampai ke Kobar karena sangat kondusif. Dan juga untuk situasi kami selama Ramadan, terima kasih bantuannya pada seluruh masyarakat. Balapan liar sudah kita reda, kemudian menyambut malam takbiran juga kami mohon untuk tetap begini situasinya, tetap kondusif karena kita mau sama-sama merayakan Lebaran bersama keluarga dengan situasi yang aman dan nyaman. Kapolres berharap pelaksanaan ibadah Ramadan kali ini bisa dilakukan seluruh umat Islam dengan lancar. Kemudian nantinya saat Lebaran juga bisa dilaksanakan dengan aman dan kondusif. Beberapa hal yang dianggap berpotensi membuat kerawanan situasi seperti aksi balap liar terus kami tertibkan. Harapannya hal ini bisa menjadi pelajaran agar perbuatan tersebut tidak untuk diulangi, karena kami akan lakukan tindakan tegas berupa penilangan bagi pelakunya. Tim Liputan SBTV.
Masih dari Kota Waringin Barat, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan UKM Kabupaten Kota Waringin Barat pada saat ini mencatat ada 4 bahan pokok yang alami kenaikan dan 4 bahan pokok yang alami penurunan harga. Selain harga beras yang meroket naik, harga daging ayam dan telur di Kabupaten Kobar masih mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil pantauan dari Disperindakop UKM Kabupaten Kobar, kenaikan harga bahan pokok tersebut terjadi akibat beberapa faktor. Pertama, yakni masih dipengaruhi El Nino yang terjadi pada tahun 2023 lalu. Harga pakan di beberapa daerah sudah naik sejak awal tahun lalu, sehingga ini juga yang menjadi penyebab harga ayam dan telur naik di Kabupaten Kobar. Dalam hal ini, Kepala Bidang Perdagangan Muhammad Suhendra mengatakan, ada 4 komoditas yang mengalami kenaikan dan ada 4 bahan pokok yang turun. Bahan pokok yang mengalami kenaikan diantaranya bawang merah di minggu sebelumnya di harga Rp38.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Bawang putih dari harga Rp40.000 per kilo di minggu ketiga menjadi Rp45.000 per kilo. Kemudian daging ayam ras dari harga Rp40.000 menjadi Rp44.000, serta telur ayam ras dari harga Rp2.080 menjadi Rp2.100. Kalau kita bandingkan di minggu kedua, masuk ke minggu 3 bulan Maret tahun 2024, kami mencatat ada 4 komoditas barang pokok yang naik, kemudian ada 4 komoditas barang pokok yang turun. Yang naik, yang pertama yaitu bawang merah, di minggu kemarin di harga Rp38.000 per kilo menjadi Rp40.000 per kilo. Selanjutnya yaitu cabai rawit merah, juga turun dari Rp90.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Selanjutnya yang terakhir yaitu minyak goreng Bimoli kemasan 1 liter. Itu juga turun dibandingkan minggu kemarin dari harga Rp21.000 menjadi Rp20.800 per liter. Selanjutnya untuk beras tetap masih di harga yang sama dalam beberapa minggu ini. Untuk beras yang merek Lembu itu di harga Rp17.700 per kilogram. Kemudian beras merek Lahap itu masih bertahan di harga Rp17.500 per kilogram. Kemudian beras medium di harga Rp11.400 per kilogram. Kemudian beras siam unus, beras Banjar, ini di harga Rp27.000 per kilogram, dan beras siam lantik di harga Rp26.000 per kilogram. Sedangkan 4 komoditas yang mengalami penurunan yaitu cabai merah keriting dari harga Rp98.000 turun menjadi Rp93.033. Cabai rawit hijau dari harga Rp58.000 menjadi Rp53.333 per kilogram. Cabai rawit merah dari harga Rp90.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Serta minyak goreng Bimoli kemasan 1 liter dari harga Rp21 menjadi Rp20.800 per liter. Selain itu, Muhammad Suhendra menambahkan untuk harga beras masih di harga yang sama dalam beberapa minggu ini. Di antaranya beras merek Lembu di harga Rp17.000 per kilogram, beras merek Lahap Rp17.500 per kilogram, serta beras medium Rp11.400 per kilogram, serta beras Banjar di harga Rp27.000 per kilogram. Muhammad Iksan, SBTV. Sampai di sini kami sampaikan informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim kali ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.